Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dosara Kepo Sumbar. Kembali lagi bersama Riani di podcast Info Sumber TV. Nah, Dosara Kepo Sumber, sepak bola putri di Sumatera Barat akhir-akhir ini makin diperbincangkan ya. Salah satu sosok di balik perkembangan itu adalah seorang pelatih muda yang berhasil mengantarkan anak-anak didiknya ke level nasional. Nah, pagi ini spesial banget karena Riani sudah kedatangan Coach Bayu Ikhwan Nugroho, seorang pelatih dari Kompak FC Putri yang sekarang juga menjadi seorang pelatih dari Bum Tekap FC. Kita sapa langsung aja. Selamat pagi, Coach Bayu. Selamat pagi. Ya. Kalau coach sepak bola harusnya lebih semangat dong. So pagi gitu. Pagi. Pagi. Iya, pagi. Nah, Dosara Kepo Sumber, ini adalah Coach Bayu. Coach Bayu adalah seorang pelatih sepak bola ya, aktif di Kompak FC Putri dan sekarang aktif melatih di Bum Tekap FC ya Coach ya. Nah, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang lain nih, Dosara Kepo Sumber ya, kita tanya Coach Bayu dulu deh. Sebelum jadi pelatih seperti sekarang, apakah Coach Bayu itu sempat aktif main bola juga nggak dulu nih? Kalau dulu sempat aktif bermain bola, tapi nggak sampai ke liga-liga gitu, nggak sampai. Cuman prestasi yang paling tertinggi itu Poprov aja. Poprov? Iya. Itu udah prestasi sih Coach ya. Kirain tuh kayak, ya dulu aktif main bola, cuman kamu tahu-taunya Poprov ya Coach ya. Dulu aktif main bolanya ada itu juga, maksudnya ada klub juga berarti? Dulu pernah jadi pemain itu di Poprov di 2012 itu membela di Kota Pariaman. Kota Pariaman. Kota Pariaman 2012 yang tuan rumahnya Payakumbuh. Payakumbuh Iya. ya. Itu klub apa dulu namanya Coach? Oh. Kalau sekarang kan ada kayak apa namanya? Sekarang ini antar Poprov itu kan antar ini. Oh, daerah antar aja daerah, ya. Berarti nggak ada nama-namanya gitu Enggak, ya, enggak. kayak Semen Padang. Oh, gitu. enggak. Nggak ada ya, Enggak nggak ada. ada. Tapi pengen jadi pemain Semen Padang. Mau, cita-citanya kan kemarin kan gitu dulu. Oke. Dari kecil mau masuk PSP Padang, baru Semen Padang. Semen gitu. Padang gitu ya. Maunya gitu, tapi memang nggak kesampaian. Kalau apa, yang penting jadi pelatih ya Dosara Kepo Sumber ya. Nah, biasanya nih ya Coach ya, orang kalau misalkan udah main bola, kepikirannya jadi pelatih mungkin buat tim cowok, tim pria, tim Iya. putra gitu. Nah, ini kita sekarang kenapa Coach itu memilih jalur yang mungkin jarang ditempuh, memilih sepak bola putri dan melatih putri untuk bermain sepak bola? Awalnya itu kita kan ngambil lisensinya di Padang ngambil kemarin. Nah, kebetulan instrukturnya almarhum Safrianto Rusli. Oke. 2019 kita ditawarkan untuk melatih Semen Padang Putri. Itu cuman pemainnya ada, tapi kompetisinya nggak ada. Kompetisi nggak ada? Nggak ada waktu itu. Kebetulan berjalannya waktu ada kompetisi di Bandung, Piala Menpora sepak bola wanita. Kita persiapkan tim itu atas nama Semen Padang. Kebetulan awalnya emang nggak ada turnamen. Nah, makanya kita Safrianto Rusli lah yang meyakinkan kita untuk megang putri. Itu gimana cara perekrutannya pada saat itu? Kan pasti itu awam banget dong Coach di bagi-bagi anak-anak Iya, perempuan. Terus tiba-tiba cari atlet sepak bola putri, itu gimana cara ngumpulinnya? Sebenarnya pemainnya sudah ada. Oh, pemainnya udah ada. Pemainnya sudah ada, tapi pemainnya itu emang dasarnya nggak ada. Pemainnya ada, tapi dasarnya nggak ada. Kayak passing, kontrol memang nggak ada waktu itu. Oke. Tapi karena sokongan dari legend nih, pelatih Semen Padang yang kasih support, kita kasih apa yang kita ambil dari lisensi, kita kasih ke dia. Alhamdulillah tercapai. Passingnya bagus, kontrolnya bagus. Alhamdulillah. Tapi pernah nggak sih Coach ngerasa kayak ragu di awal buat melatih cewek-cewek ini? Karena mungkin banyak juga kan cewek-cewek yang let's say mungkin secara stigma itu nggak bisa berolahraga sepak bola gitu. Iya. Itu Awalnya gimana cara kalau melatih itu sebenarnya untuk pemainnya itu emang ada basic dia. Basicnya Ada basic maksudnya dia memang suka olahraga kayak karate, basket. Oke. Tapi kita pindahkan ke sepak bola. Kalau dia dasarnya udah mau olahraga, mudah. Oke, jadi merekrut cewek-cewek sporty dulu ya. Iya. Ya, jadi terserah olahraganya apa, yang Iya. penting sporty dulu, bisa olahraga nanti diarahkan. Iya, betul. Gitu. Itu perjalanannya dari tahun berapa, Bang? Kok Bang, Coach? 2019 awal.
2019. Ya, sampai sekarang alhamdulillah. Bersama Kompak FC itu. Ya, Kompak FC. Semen Padang Putri, langsung kita ke Kompak FC, Kompak Putri. Kompak Putri, oke. Ternyata ini keputusannya nggak salah ya dan Sana Kevo Sumbar ya. Dari yang Riani tahu nih sudah ada pemain dari Kompak FC Putri yang sempat dipanggil untuk seleksi timnas U17. Itu kan luar biasa banget, Coach. Itu perjalanan seperti apa tuh? Kemarin waktu tahun berapa ya? Seleksi timnas itu U17. Kita dari Padang seleksinya ke regional dulu di Medan. Di Medan. Kita bawa pemain dari Sumbar itu 3 orang, Padang 2 orang, Kampung Dalam Pariaman 1. Alhamdulillah kita dari 3 ini tembus ke Seleknas ke Jakarta. Alhamdulillah 2 orang, termasuk dari Padang 1, Kampung Dalam 1. Alhamdulillah di Seleknas dipanggil. Oke, itu berapa U17 orang? dia. Berapa orang dari Kompak FC? 2 orang. 2 orang Ya, tapi anak yang di Kampung Dalam itu sebenarnya dia latihannya tempat kita. Nah, tapi dia tinggal di Kampung Dalam. Tapi dia tetap juga latihan di rumah. Latihan di rumah? Iya, latihan di sendiri rumah. Gitu. Gocek-gocek bola. Nama nambah untuk latihan gitu. Nanti kita gabungnya ke kita, pertandingan ke kita dia gabung. Waktu coach dengar nih, misalkan anak asuhnya dipanggil buat seleksi timnas, apa perasaan pertama yang muncul? Apakah bangga ataukah mungkin haru? Karena kalau buat di Sumbar sendiri kan pemain bola putri itu termasuk yang masih awam, masih jarang, terus tiba-tiba ini dipanggil seleksi, berarti kan nasional melihat ada potensi itu. Bangga ya. Sebenarnya pemain putri itu sebelum pemain kita dipanggil ada satu pemain yang dari Payakumbuh, seniornya juga. Tapi seniornya kan Mayang tuh seniornya udah dipanggil dulu untuk timnas senior. Nah, ini yang keduanya. Ini yang kedua. Keduanya, alhamdulillah sangat bangga lah. Jadi ini mungkin membuka keran untuk pusat melihat potensi-potensi yang ada di Sumatera Barat. Oke, tapi sekarang itu kan dari 2019 ya, coach itu melatih dari 2019 sampai sekarang itu kayak sudah hampir 10 apa 11 tahun gitu ya dan Sana Kevo Sumbar. Apakah dalam perjalanannya ada dinamika naik turun atau mungkin tiba-tiba pemainnya mengurungkan niat, aku nggak mau lah main bola lagi gitu. Banyak. Kadang-kadang kita pernah dulu didatangi siapa ya, kayak orang-orang yang adat istiadat nih kan, kalau di Sumatera Barat kan adat istiadat kan memang kental, nggak ada perempuan itu yang bermain bola. Tapi dalam pertanyaan, kalau tidak ada sepak bola wanita ini nggak ada, kenapa diadakan kayak basket putri, voli putri, kan sama juga olahraga juga. Di sana kita meyakinkan sepak bola wanita ini sama aja dengan olahraga lain yang diikuti oleh wanita. Kalau untuk surut banyak. Terkadang anak-anak 1 bulan giat latihan, nggak ada turnamen, nggak ada latihan. Iya, karena tidak ada turnamennya pasti menyurutkan let's say si pemain bola atau atletnya merasa kayak ini kita latihan buat apa nih, sia-sia aja. Iya, betul. Ada ya. Tapi alhamdulillah waktu kita di Kompak Putri, kebetulan yang punya Kompak Putri kan anggota dewan juga, Bapak Rustam. Jadi dia mewadahkan untuk turnamen sepak bola. Berarti ada turnamennya? Ada turnamennya, sekali tahun ada. Kalau nggak ada turnamen, kalau kita nunggu 1 tahun sekali ke turnamennya, kan terlalu lama. Tapi kita untuk kompak, nanti kita telepon orang-orang yang dari luar, kayak Pesisir, Payakumbuh, Sijunjung, kita bikin tropeo aja. Biar tidak garing kan untuk latihannya, gitu aja. Oke, baik. Tapi kalau untuk sepak bola putri ini, apakah sudah ada asosiasinya atau bergabung? Udah ada. Sepak bola wanita ini nama asosiasinya ASBWI. ASBWI. Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi kita di Sumbar udah dapat. Kita Sumbar anggota ASBWI. Namanya ASBWI Sumbar. Kebetulan saya sekretarisnya. Oke. Pak Rustam ketuanya. Apakah kedepannya coach akan ada turnamen-turnamen? Karena sekarang kan apa-apa di turnamen ini sama orang kan, dibikin eventnya.
untuk sepak bola putri sendiri itu cukup jarang terdengar sebenarnya coach, karena kan lebih sering yang putra, U15, U17, U21 gitu. Putri sendiri kenapa jarang? Ya karena mungkin pikiran orang berbeda ya Kak ya. Kebetulan saya pernah dengar kenapa sih bikin turnamen putri kan nggak ada untungnya ini semua. Padahal kebanyakan untungnya banyak. Oke. Karena pertama itu kendalanya keuangan. Keuangan sudah pasti ya, tidak menutup mata lagi. Keuangan, support dari pemerintah, baik Sumbar maupun Padang tidak ada. Oh berarti pemerintah belum support? Belum, sampai sekarang belum. Aduh, Dispora gimana sih, Pak? Support dong, Pak. Emansipasi perempuan, Pak. Betul, cuma iya kan. Terus coach, ya, pemerintah belum support ya? Ya, pemerintah belum support. Yang kayak apa namanya petinggi-petinggi sepak bola, legend-legend sepak bola, ada yang support, ada yang tidak. Sebenarnya kita kan harus merangkul semua yang ada di sepak bola, kayak legend. Kan legend sepak bola kan banyak gitu, Kak. Benar-benar. Penggiat sepak bola. Sebenarnya dia mau bantu, tapi yang duluan itu siapa? Nggak ada. Oh, nggak ada ya yang mau inisiatif untuk membantu itu. Gitu. Membantu itu nggak ada. Karena mungkin masih orang-orang tuh masih berpikir tidak melihat potensinya. Padahal potensinya sangat besar sekali ya, Banyak coach ya. besar. Tapi kalau tahu pemain kita dipanggil timnas itu mungkin dia nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi kalau tahu pasti ikut-ikutan bangga kan. Iya, ikut bangga. Ada kebiasaan banget nih. Kalau misalnya udah viral aja, baru kayak yang gini-gini nanti kan, baru viral nanti dikasih duit sama pemerintah gitu. Makanya jangan nungguin viral dulu ya coach ya. Iya, harusnya betul, didukung dari awal memulai proses hingga nanti udah sukses gitu. Tapi coach balik lagi nih ke pemain bola putrinya. Kalau misalnya kita ngomongin proses ya coach ya, pasti banyak cerita menarik di balik layar ya. Karena melatih tim itu bukan cuma soal taktik, tapi pasti juga gimana membangun hubungan bersama pemain. Yang kita tahu, ya aku nggak membangun stigma loh dosen Kevo Sumbar ya, tapi yang namanya perempuan, pasti ada moodnya, naik turun tuh, itu gimana? Apakah itu termasuk tantangan paling unik saat menghadapi para pemain mungkin dengan mood swingnya atau apa gitu, coach? Karena dia perempuan kan. Kalau kita ngelatih itu sama aja, perempuan sama laki-laki sama. Sama ya? Sama aja. Kerasin gitu? Kerasin juga, bahasa kasar ya juga kita keluarkan. Itu kan motivasi untuk pemainnya, pemainnya juga untuk motivasi dia. Kita maunya sebenarnya kendala di lapangan nggak ada, cuman ada kendalanya satu aja untuk perempuan yang apa namanya yang datang bulan itu aja. Oh gitu ya, itu tuh mempengaruhi ya? Mempengaruhi. Kalau dia datang, mungkin dia nggak latihan. Tapi ada juga yang ngotot. Dia datang datang bulan, tapi dia tetap latihan. Ada juga. Tapi tidak kita paksa. Kalau orangnya, kalau temannya biasanya joggingnya 5 kali, nah dia 2 kali nggak apa-apa. Itu aja sih kendalanya, nggak ada yang lain. Jadi nggak ada ya, nggak ada mood, nggak ada. Tetap aja dikerasin, dosen Kevo Sumbar ya. Perempuan dan laki-laki itu sama kerasnya. Ya walaupun ya kita punya tamu bulanan setiap bulan, yang mungkin agak menghalangi kita sedikit. Tapi secara latihan di force-nya sama ya? Sama aja, passing control sama. Kendalanya itu aja kendalanya, cuman datangnya datang apa namanya bulanan. Oh iya, tamu bulanan. Tapi kalau urusan fisik itu tetap sama aja, latihan fisik ya? sama. Latihan fisiknya latihan sama. Fisik sama. Kita kemarin waktu di Kompak usia pemainnya kan ada sekitar 13 sampai ke 17. Itu kita uji cobanya sama laki-laki usianya 13 ke bawah. 13 ke bawah. Laki-laki. Nanti usia pemain putrinya 13 sampai 17 kita gabung. Nanti kita lawannya U13 yang laki-laki. Oh, berarti dari 13 tahun sudah main bola nih? Udah ada. Yang di Kompak Putri udah ada. Oh, di Kompak Putri sudah iya. ada. Wow. Nih, buat aku yang anaknya tidak bisa berolahraga ya, terus sebenarnya aku cukup amazed dengan perempuan-perempuan, putri-putri itu yang bermain bola. Next aku pengen nonton videonya nanti ya. Tapi Coach Bayu sekarang melatihnya berarti di Bung Tekap FC? Iya, sekarang. SSB Bung Tekap. Apakah ada perbedaan di saat melatih mungkin tim sepak bola putri dan tim sepak bola putra?
sama aja. Sama aja. Sama. Kalau di Putra ya keluar bahasa-bahasa apa bahasa sama aja. lapangan ya. Bahasa lapangan lah gitu. Sama aja. Putra Putri sama aja. Kalau saya, tapi kalau pelatih-pelatih lain nggak, saya nggak tahu. Oke. Kalau saya sama. Sama aja ya kayak gimana sih passingnya bolanya? Nggak ngerti lagi. Tapi coach, karena sudah mungkin kalau buat coach kan sudah mungkin sudah belasan tahun bermain bola atau melatih bola ya kan, sudah berada di klub yang berbeda-beda gitu, perjalanan sudah panjang. Mungkin bagi seorang coach ya, sebagai seorang pelatih nih, harapannya apa sih untuk sepak bola khususnya di Kota Padang dan Sumatera Barat, coach? Laki-laki perempuan ya? Iya benar, laki-laki perempuan. Harapannya ya sepak bola semakin maju ya di Padang. Jangan ada lagi korban-korban yang kayak main keras. Kadang-kadang kita main keras, tujuannya apa gitu kan, nggak ada. Terus satu lagi untuk pelatih-pelatih, untuk melatih SSB, kita itu kan cuman SSB untuk memunculkan pemain, bukan untuk menjadikan tim. Kalau kita memunculkan pemain ya dari SSB, karakter SSB gimana, pemainnya gimana. Saya harap semua pelatih pasti paham itu. Saya maunya berkembanglah sepak bola di usia dini untuk menunjang di timnas nanti. Oke, jadi fokus ke menggali potensi dari potensinya, pemainnya ya, dari pemainnya. Tapi kalau buat ngomongin pemain nih coach, misalkan dia udah ada niat main nih, maksudnya disiplin lah latihannya. Tapi coach sendiri melihat bahwa dia tidak berpotensi untuk masuk lapangan. Apa yang coach lakukan terhadap pemain itu? Sebenarnya kalau kita ngasih ke anak, kalau pribadi saya, dukungan orang tua, kemauan anak, finansial, sama faktor keberuntungan. Kalau orang tuanya menyokong, alhamdulillah kita bilang. Kemauan anaknya mau, ya alhamdulillah. Finansial orang tuanya bagus, lebih luar biasa. Tapi kita terakhirnya faktor keberuntungan. Anaknya main, anaknya disokong sama orang tua, beli sepatu, beli ini. Tapi emang endingnya nasibnya tidak pemain bola, ya susah. Susah ya Coach? Iya. Tapi ada juga yang orang tuanya nggak dukung, finansial orang tuanya kurang, anaknya kemauannya tinggi, tapi faktor keberuntungan di akhir, nah itu kita beri jempol sama dia. Oke, jadi dari pelatih-pelatihnya juga memberikan semangat lagi. Itu. Keren. Nih Coach, kalau misalkan seorang Coach Bayu boleh bermimpi besar, apa sih target pribadi Coach mungkin dalam karir kepelatihan ini di sepak bola Sumatera Barat? Saya tujuannya mungkin menghayal itu bisa ya, boleh lah ya. Boleh banget. Tujuannya saya mau melatih timnas putri. Tapi dengan situasi dengan seperti ini, saya kan masih lisensi B. Mudah-mudahan ada investor yang mau ngasih untuk ngambil A lagi, A Pro lagi. Saya maunya melatih di timnas putri. Di timnas putri? Iya. Nah, nanti timnas putri saya maunya masuk ke pelosok-pelosok, cari bibit-bibit sepak bola wanita, nanti kita ambil, kita jadikan satu. Sebelum saya mau melatih putri, saya mau bikin akademi. Akademi sepak bola putri? Iya betul, di Padang. Di Padang. Anak-anak kan sepak bola wanita kan udah menjamur nih. Di pesisir udah ada, di Payakumbuh udah ada, arah-arah ke Damastraya juga ada. Di Padang? Padang ada. Oh, Padang ada. Saya maunya besok insya Allah kalau ada duit, saya bikin akademi khususnya putri. Nanti sekolahnya di sana juga. Oke. Saya kumpulkan tuh semua pemain-pemain putri yang ada di Sumatera Barat. Saya latihan, saya ngelatih sendiri, saya yang fasilitasi, nanti saya kasih jual lah. Potensinya di Jawa semua. Tapi kalau untuk sepak bola putri sendiri di Padang home base-nya di mana, Coach? Home base latihannya? Home base latihan banyak sih. Oh, beda-beda ya? Kan di Padang itu kan ada beberapa tim yang aktif sekarang atau yang nggak aktif ada juga. Tapi kan
kurang tahu juga saya di mana home base-nya. Tapi kalau Kompak Putri itu di Anak Air. Di Anak Air. Iya. Anak Air di mana? Bypass ya? Bypass Anak Air. Bypass. Iya. Terakhir nih, Coach Bayu, sebagai seorang pelatih sepak bola, apakah ada pesan-pesan nih khususnya untuk generasi-generasi muda yang mungkin nantinya berminat di sepak bola, khususnya anak-anak dan perempuan yang punya mimpi jadi pesepak bola? Apa yang pengen Coach Bayu sampaikan kepada mereka? Pesannya untuk anak-anak yang mau bermain bola, jangan lupa sholat, minta sama Tuhan apa yang kalian inginkan, niatkan saja. Di sepak bola kita bisa membahagiakan orang tua, orang terdekat. Jangan lupa latihan keras. Latihan di SSB tidak cukup. Kita latihan harus nambah di rumah atau ada latihan khusus dari pelatih. Yang terakhir, jangan lupa bersyukur. Bersyukur Iya. ya, itu penting sekali. Kita udah punya kesempatan, sudah punya privilege, masa nggak bersyukur ya? Jadi harus latihan lebih disiplin lagi ya, Coach ya, lebih rajin dan lebih disiplin lagi. By the way, Coach Bayu, sehari-hari kita bisa menemukan Coach Bayu di mana nih? Mana tahu nih, dan sana Info Sumber punya anak, punya ponakan yang pengen dilatih sama Coach Bayu, kita bisa menemukan Coach Bayu di mana? Di mana ya? Di mana? Kayak kontak person kan, chat aja di DM gitu. Ya, DM aja di Instagram ada. Oh, di Instagramnya Ada, Coach Bayu ada. ya. Oke, baik. Nah, itu dia di sana Info Sumber. Pagi ini obrolan singkat Riani bersama Coach Bayu yang akhirnya bikin kita sadar nih kalau di balik perjalanan sepak bola putri di Sumatera Barat itu ternyata ada kerja keras selama bertahun-tahun ya, ada tekad buat melawan stigma juga gitu. Dan ternyata ada prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan dan pastinya membanggakan, dan juga ada mimpi besar yang sedang dibangun dengan sepak bola putri ini. Terima kasih sekali lagi Coach Siap. Bayu sudah berbagi cerita hari ini. Semoga kedepannya makin banyak bibit-bibit unggul di olahraga sepak bola putri dari Sumber yang nantinya bisa bersinar di panggung nasional dan juga internasional. Riani pamit dulu, Dasar Kepo Sumber pamit undur diri, Coach Bayu juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram Info Sumber dan platform sosial media lainnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.